Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep riset bisnis dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Riset bisnis merupakan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu ada tujuan dan manfaat riset bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi peluang pasar dan tren industri yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi strategi dan rencana bisnis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang lebih kompetitif. Lalu yang terakhir, mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis yang berdampak signifikan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis riset bisnis. Terdapat beragam jenis riset bisnis yang dapat dilakukan, seperti riset pasar, riset perilaku konsumen, riset produk, riset kompetitor, riset pemasaran, riset operasional, dan riset manajemen strategis. Masing-masing jenis riset tersebut memiliki tujuan dan metode yang spesifik untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis bisnis yang efektif. Kemudian proses riset bisnis. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah bisnis yang akan menjadi fokus riset secara jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Lalu yang terakhir ada analisis dan interpretasi. Mengolah dan menganalisis, memaknai data yang telah dikumpulkan untuk menemukan wawasan-wawasan dan kesimpulan yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, kedua survei, lalu ada observasi dan data sekunder. Wawancara sendiri melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten seperti pelanggan, karyawan, atau pakar industri. Selanjutnya itu survei. Survei itu seperti menyebarkan kuesioner kepada target untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang preferensi, perilaku, dan persepsi konsumen. Lalu observasi adalah mengamati perilaku dan interaksi konsumen di lingkungan alami seperti gerai retail atau pameran. Lalu yang terakhir itu data sekunder. Data sekunder itu mengumpulkan dan menganalisis data yang telah tersedia sebelumnya seperti laporan industri, artikel, publikasi, atau data dari internal perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.